saya pendeta hamba Tuhan, kami mengaku bahwa kami juga mengalami masa-masa di mana kami kadang-kala panas hati, jengkel sama dia, diem-dieman. Tapi, nah ada tapinya Pak. Banyak orang misalnya, oh aku udah gak cocok sama dia, aku mau bercerai. Teman bilang gini, jangan, kasihan anak-anakmu masih kecil-kecil. Itu bukan alasan yang tepat. Bercerai, menolak bercerai karena kasihan anak yang kecil-kecil. Kita nggak mau bercerai karena kita hormati lembaga nikah yang Tuhan buat ini. Kadang-kadang suami kan berpikir, gengsi, minta maaf. Iya. Kan sepertinya harga dirinya hancur, direndahkan, minta maaf. Padahal itu enggak loh. Ketika misalnya Pak Roni salah gitu, dia dengan jantan bilang, sorry ya Dik, maafin aku. Saya enggak merendahkan dia, justru dalam hati kecil saya, justru saya berpikir semakin sayang. Keren ya suamiku ini ya, dia dengan Saya tunduk, kalau kebutuhan seorang istri yang utama kita nggak penuhi. Kebutuhan istri yang utama bukan Cien. No. Memang di luar sana banyak perempuan materi ya. Tapi Alkitab mengajarkan kebutuhan utama seorang istri itu dicintai suaminya. Kami berdua dalam plan konseling melihat kenapa suami bisa berselingkuh. Kebanyakan selingkuhannya itu tidak lebih cantik dan tidak lebih seksi dari istrinya. Kebanyakan kami jumpai. Kenapa? Karena selingkuhannya lebih ngerti, menghormati dan menghargai itu. Jadi di rumah urus minuman, makan sendiri atau pembantu ngaturin. Sampai di kantor tempat kerjaan ada satu pegawai atau sekretaris, Bapak sudah minum kopi, Mbak nyes. Bapak dasinya agak miring, boleh saya luruskan? Itu kita temukan dalam pelayanan ya. Akhirnya ada yang sampai maaf ya pergi sama sopirnya sendiri. Pernikahan udah sekitar 30 tahun ya untuk keluarga-keluarga. Kita temukan banyak yang terjadi itu karena intervensi mama mertua, mama kandung, orang tua, ipar masuk di sini. Nggak bisa. Mereka boleh memberi masukan, tapi keputusan tetap di dalam keluarga inti. Muncullah suami-suami SSTI, suami-suami takut istri. Kalau di Jakarta enak, DKI di bawah ketiak istri. Surabaya Persibaya. Oh Persibaya. Persatuan Suami Tak Berdaya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu berkomitmen untuk memberitakan kebaikan kasih Tuhan di dalam hidup orang percaya, khususnya di dalam keluarga dan pernikahan. Dan hari ini saya dan suami, we feel so honored that kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa kali ini juga ya. Dan kita kenalin dulu deh, yaitu boleh. Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy Limbandono. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Dan teman-teman, jika teman-teman tahu Pak Roni ini adalah pemuji pemazmur ya, yang sudah mengeluarkan kurang lebih ya dari 10 album rohani. 15 ya. Wah, sekarang. Dan juga pengarang buku rohani ya. Betul. Sudah berapa buku yang? Kurang lebih baru 5. Baru 5, wow. Iya. Dan nanti kita kasih ya buku-bukunya, kita tampilkan apa aja. Mungkin sekarang masih bisa di pasaran, bisa dapat ya. Betul, dapat bisa dapat di online juga ya. Oke. Dan kebanyakan itu membahas tentang, kami banyak membahas tentang keluarga, itu yang pertama. Tapi yang kedua kita juga bahas tentang pujian penyembahan. Pak, luar biasa, udah saya melihat pelayan Bapak bahkan sampai sudah keluar negeri sering berapa kali ya. Tuhan memakai Bapak dan Ibu. Dan salah satunya lagu favorit dari Pak Roni yang sering saya nyanyi, Allahku yang setia ya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali itu kau ingkari. Betul. Itu album tahun 2000 Pak. Iya. 25 tahun. 5 tahun yang lalu. Masih muda waktu itu ya. Tapi sekarang juga masih muda. Hanya rambutnya saja. Ya, pasti kalau untuk inspirasi lagu itu pasti bisa didapat dari mana aja kali ya Pak? Lagu tadi sebenarnya itu bukan saya yang membuat. Itu sahabat saya namanya Johan Krisdianto.
dia seorang pemazmur di kota Surabaya. Lagu itu didapatkan tatkala memang ketika dalam keadaan sulit yang terjadi dalam kehidupan, dan itu dikaitkan dengan apa yang kami alami. Kami alami di Mataram kerusuhan. Ya, waktu itu kami tinggal berdua di keluarga di Mataram, Pulau Lombok, menggembalakan di sana. Kerusuhan datang dan kami harus mengungsi ke Bali, dan kemudian rekamannya pun lagu itu akhirnya rekamannya di Bali. Hari ini kita rindu nih pengen kulik-kulik tentang bagaimana pernikahan Bapak dan Ibu so far, dan saya percaya terlihat kehangatannya dan romantisnya sampai hari ini ya. Pernikahan udah berapa tahun? Berapa, Bu? Kami menikah almost hampir 33 tahun. Ya. 33. Tapi awalnya kayak pengantin muda. Iya, betul. Iya. Karena kami punya prinsip, menikah itu harus berpacaran sepanjang kehidupan pernikahan. Jadi berpacaran bukan cuma waktu sebelum menikah, tapi sesudah menikah pun kami tetap menjalin kemesraan dalam hal berpacaran tersebut. Boleh tahu Pak kira-kira spill caranya tuh? Karena kan apa tuh yang? Ya. Jadi begini, kita lihat seringkali orang menikah itu begitu menikah langsung seperti kita minum minuman soda itu. Kalau dikocok, lalu kita buka, meledak, taruh di gelas berbuih, lalu kemudian kita simpan aja dari semalaman. Besok pagi kita minum hambar. Itu yang terjadi. Pacarannya menggebu-gebu, tapi begitu masuk pernikahan yang terjadi adalah kehambaran. Ya akhirnya mempertahankan hanya cuma status. Nah sesungguhnya kita itu harus mengelola kemesraan dan semuanya itu yang tidak datang begitu saja. Jadi harus ada upaya yang terus-menerus yang harus dibangun berdua. Pertama, tentunya harus ada saling mengampuni dulu. Iya. Karena nggak mungkin kita bisa mesra tanpa pemberesan hati. Betul. Makanya saya sering bilang kepada para suami, before you touch the body of your wife, you have to touch first the heart of your wife. Sebelum sentuh istrimu ya sentuh hatinya dulu. Karena perempuan butuh keromantisan pada umumnya. Nah, lalu nanti kalau sudah punya anak, mereka bukan panggil sayang lagi atau kekasih panggilan sayang-sayang, tapi panggilannya apa? Mama, papa. Itu dari Alkitabiah. You cannot make love with your daddy. Jadi ya kalau ada ya pemirsa yang mendengarkan ini ya bertobatlah kalau suami istri lalu panggil papa mama. Nggak bisa. Mesti panggil sayang. Ada panggilan khusus gak? Sayang dong. Saya panggil dia ya sayang. Kadang-kala ya saya panggil dia ini dari kecil itu kan dipanggil keluarganya sayang-sayang itu noni gitu loh. Jadi sampai sekarang saya kadang-kala saya panggil sayang, saya panggil noni. Panggil sayang-sayang. Tapi kemesraan itu mesti dijaga. Itu Helen Fisher. Coba kamu cerita Helen Fisher ya, di Amerika. Helen Fisher itu memberikan penelitian dia seorang psikolog handal di Amerika ya. Ada satu hormonal yang bernama dopamin. Dopamin. Nah, dopamin itu bikin orang yang baru jatuh cinta tuh wah seperti kerenyeng-kerenyeng gitu lah ya. Iya. Listrik. Iya. Tapi itu kepada orang yang sama hanya bisa bertahan maksimal 4 tahun. Gitu. Setelah itu penelitian berkata seperti itu. Nah, makanya orang kalau di Amerika itu perceraian tertinggi di Amerika itu usia 1 sampai 5 tahun. Padahal baru menikah. Kenapa? 2 tahun pacaran, dopaminnya masih bekerja untuk orang yang sama. Lalu kemudian menikah. Lalu 2 tahun berikutnya punya anak. Begitu anak 1 selesai, dopaminnya untuk orang yang sama habis. Habis. Yang terjadi, kok udah getaran lagi, kok udah kenyang-kenyang lagi. Lalu mereka memutuskan apa? Berpisah secara baik-baik. Karena apa? Menyadari itu bukan cinta sejati. Lalu mereka berkata, mari kita berpisah baik-baik dan kita berusaha menemukan cinta yang sejati lagi. Padahal itu kerja hormon dopamin. Nah, makanya kita menikah itu bukan masalah perasaan. Ya. Itu selalu itu hormon itu memang every people will. Ya, itu penelitian psikologi. Ibu bisa googling ya, Helen Fisher nanti ketemu. Dan anehnya kenapa hanya, maksudnya 4 tahun sih sebenarnya
ya oke lah, nggak terlalu singkat juga. Tapi kenapa hanya sampai 4 tahun ya? Ya, itu penelitian ya. Jadi, artinya, ya saya sendiri akui, waktu saya masih baru-baru jadian, ketemu tangan sebentar, merinding kudukku gitu ya. Getarannya ya. Luar biasa. Begitu menikah, nah sekarang sudah hampir 33 tahun menikah, saya gini-gini ya nggak rasa apa-apa. Tapi saya yang harus memegang komitmen saya. Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-4 ya, berkata, hendaklah semua orang menghormati pernikahan dan janganlah mencemarkan tempat tidur. Sebab zina dan pesundal akan dihakimi oleh Allah. Berarti begini, semua orang termasuk kita hamba Tuhan harus hormati pernikahan. Berarti gini, pernikahan itu adalah lembaga pertama dan yang tertua yang Tuhan buat di planet bumi ini kan. Itu harus dihormati, dijunjung tinggi. Untuk apa? Gini, banyak orang misalnya, oh aku udah nggak cocok sama dia, aku mau bercerai. Teman bilang gini, jangan, kasihan anak-anakmu masih kecil-kecil. Itu bukan alasan yang tepat. Bercerai, menolak bercerai karena kasihan anak yang kecil-kecil. Kita nggak mau bercerai karena kita hormati lembaga nikah yang Tuhan buat ini. Betul. Karena kita lakukannya itu seperti kita bersumpah. Sebab dalam bahasa Inggris kan kata janji ada 3 level. Pertama, promise. Promise itu janji biasa, kayak saya dengan Pak Edi, dengan Ibu, bisa dengan istri, bukan janji istri. Saya janji datang ke sini tadi. Tiba-tiba di tengah jalan tadi ada masalah. Terus saya berkata, Pak Edi maaf, saya nggak bisa ke sini. Karena ternyata saya tadi buang air besar sudah 20 kali, saya sakit. Pak Edi tidak akan mungkin, Pak Roni, di mana imanmu? Kamu hamba Tuhan, enggak kan? Baik Pak Roni, kita jadwal ulang. Promise, boleh dilanggar asal ada alasan yang tepat. Tapi lebih tinggi namanya komitmen. Nah komitmen ini tidak bisa dilanggar. Alasan apapun. Karena apa? Itu sifatnya sumpah. Nah waktu kita janji nikah ini, itu komitmen sudah. Ya, itu harus dihormati betul. Tapi ada lebih tinggi lagi namanya covenant. Nah, covenant ini janji Tuhan buat kita. Makanya seringkali di beberapa gereja waktu janji nikah ini kita sertai dengan perjamuan kudus. Artinya kita akan masuk dalam covenant bersama dengan Tuhan dalam pernikahan kita. Nah, seperti itu Pak. Jadi betapa pentingnya kita menghargai lembaga nikah ini, melebihi daripada yang lainnya, sehingga kita tidak punya berpikiran untuk menceraikan atau mengkhianati pasangan kita. Ya, by the grace of God kita, puji Tuhan lah Pak, hampir 33 tahun saya sekalipun tidak pernah mengkhianati dia, dan dia pun bersyukur sekalipun tidak pernah mengkhianati saya. By the grace of God. Perjalanan pernikahan Bapak udah masuk di usia 33 tahun. Hampir 33. Hampir 33. Apa sih titik tersulit yang Bapak hadapi di dalam pernikahan, ada atau tidak? Apakah ada apa? Ada pergumulan? Di dalam... Ya, pertama tentu gini, kita ini kan manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Roh kita ini bisa bersatu karena satu Tuhan, satu baptisan. Kalau kita bilang, satu iman. Lalu kemudian tubuh kita bersatu karena hubungan seks yang sudah diberkati oleh pemberkatan nikah kudus. Betul. Persoalannya seringkali masalah di jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Karena berbeda pola asuh, latar belakang, budaya, nah, itu seringkali sangat berbeda kita di jiwa itu. Itu menimbulkan konflik, harmonian ya. Iya. Lalu saya mempertahankan konsep saya, dia mempertahankan. Saya pendeta hamba Tuhan, kami mengaku bahwa kami juga mengalami masa-masa di mana kami kadang-kala panas hati, jengkel sama dia, diem-dieman. Tapi, nah ada tapinya Pak. Kami sejak menikah, malam pertama pernikahan, saya bilang sama istri saya, sayang, kita udah diberkati tadi siang. Lewat hamba Tuhan Bapak Pendeta Timotius Arifin waktu itu. Aku minta tambah 2 lagi ya perjanjiannya. Dia tanya apa itu? Pertama saya bilang, tambahan pertama, kalau kita bertengkar, kalau kita ada konflik, sebab mana ada pernikahan tanpa ada konflik. Orang bilang menikah itu kayak naik jet coaster kok. Begitu duduk, klik, udah gak bisa apa-apa kita. Pasang, di bawah, kita bisa stop, gak bisa.
sampai harus menunaikan sampai selesai. Nah, saya bilang sama dia, kalau begitu kita kalau bertengkar, konflik, bagaimana kita berkomitmen sekarang, selesaikan pertengkaran konflik kita, tidak boleh bermalam, harus selesai ketika malam hari sebelum tidur. Ini kita pegang. Terus tambahan komitmen kedua, saya bilang sama dia, setiap bangun pagi kita berdoa bangun mesbah keluarga. Gimana? Mau? Mau. By the grace of God. Sampai tadi pagi kami pegang itu. Jadi bukannya tiap hari bertengkar. Artinya kalau ada pertengkaran, ada ketidakcocokan, ada berbeda pendapat, selesaikan hari itu. Selesaikan hari itu. Ayatnya di mana sayang? Efesus 4 ayat 26. Oh, Efesus 4 ayat 26 ya. Jadi jangan sampai matahari terpendam sebelum padam amarahmu. Ya. Lalu kemudian kita selalu malam, jadi kalau udah enak-enak itu ya kan udah enak. Kita alami deh, setiap keluarga kalau lagi saling panas kan udah enak, atmosfer di rumah, mau tidur juga udah enak. Jadi situlah kami berdua duduk dan kami untuk selesaikan. Kita bilang gini, kita kan punya komitmen menyelesaikan. Ayo kita selesaikan. Nah, kita punya arus communication. The flow of communication. Jadi begini, kalau saya ngomong, dia tidak boleh ngomong. Sampai saya bilang, oke. Kalau dia ngomong, kemudian saya nggak boleh ngomong. Jadi kita bergantian ngomongnya. Nah, untungnya apa? Karena kalau nggak seperti itu kan saling bersautan, lama-lama volume semakin tinggi, dan kita juga nggak bisa mendengarkan makna, maksudnya apa, maksudnya. Jadi seperti kayak orang ngokang senjata tuh. Bukannya mendengarkan, hanya mendengar, tapi pikiran sudah siap-siap menjawab gitu, menembak gitu. Jadi kita harus komitmen untuk bergantian. Nah, komitmen seperti itu. Waktu bergantian, terus muncullah pengertian. Ya, muncullah pengertian. Oh, maksudnya itu. Sometimes kalau kita nggak gantian ngomong, kita sudah punya asumsi dulu kan. Betul. Oh, kamu seperti ini. Tapi begitu saya diem, dia ngomong, aku nggak punya seperti itu. Sometimes kan kita tuh biasa ngomong gini, kamu itu berpikir sesuatu yang tidak ada di pikiranku, gitu ya. Karena dia kalau teori ilmu foto karakter, dia ini ungu 6. Detail. Perfeksionis, gitu. Planning. Iya, rapi, terstruktur. Mikir dulu baru ngomong. Ya. Saya kuning 6, skor tertinggi, seperti orang sanguin. Ngomong dulu baru mikir. Tidak terstruktur. Seringkali nggak ketemu, gitu loh. Iya. Jadi makanya harus gantian bicara. Ketika dia sampaikan, aku tuh begini. Akhirnya pikiran kita, telinga kita mendengar, pikiran kita mengelola, kita bikin. Ya juga ya, aku juga punya salah asumsi, salah berpikir ya juga ya. Jadi akhirnya kita sembari mendengarkan, bukan mendengar ya, beda mendengar dan mendengarkan ya. Mendengarkan tuh pay attention ya. Oh akhirnya iya juga sih, aku juga salah paham gitu ya. Jadi akhirnya begitu selesai, kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau dia yang salah, dia yang minta maaf. Lalu kita berdoa bersama-sama, minta ampun sama Tuhan. Lalu kami baru bisa tidur dengan nyenyak. Dan akibatnya apa? Besok pagi bisa mesbah keluarga. Iya. Kalau nggak selesai panas, doa sendiri-sendiri. Dia menghadap dinding sana, saya menghadap di sini. Malaikatnya bingung yang mana gue dengerin. Mungkin yang bisa saya kasih masukan juga nih ya. Kadang-kadang suami kan berpikir, gengsi minta maaf. Kan sepertinya harga dirinya hancur, direndahkan minta maaf. Padahal itu enggak loh. Ketika misalnya Pak Roni salah gitu, dia dengan jantan bilang, sorry ya nih, maafin aku. Saya tidak merendahkan dia. Justru dalam hati kecil saya, saya berpikir semakin sayang. Keren ya suamiku ini ya. Dia dengan bagus, luar biasa. Nah itu mindset yang sering kali salah dari pihak suami ya, gengsi minta maaf. No, kita tidak merendahkan, justru kita bangga dan merasa sayang gitu. Tapi ada juga ya ibu-ibu kalau udah diminta maaf, kamu kerjaannya minta maaf dulu, habis maaf ulangin lagi. Sering gitu loh. Itu yang terjadi dalam Lukas berapa itu yang dimana Tuhan itu bilang sama murid-muridnya, Lukas 17 kalau saya 4 dan 5, bahwa kalau ada satu saudaramu bersalah kepada 7 kamu, kali ya, dia datang kepadamu untuk minta maaf 7 kali sehari, dan berkata, aku menyesal. Nanti 1 jam lagi dibuat lagi, aku menyesal.
sampai 7 kali Tuhan bilang kita harus mengampuninya, gitu loh. Jadi saya pikir, ayolah kita tunduk kepada firman, kita selaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada firman Tuhan saja. Firman mengajar begitu. Kalau Tuhan mengajar begitu, berarti Tuhan sudah berikan kekuatan kan, kemampuan untuk bisa melakukan. Itulah kasih karunia, grace. Kata grace kan bahasa Yunani charis. Charis itu kan God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita yang memampukan kita bisa mentaati firman. Siapapun kita tanpa grace nggak bisa taat. Makanya ya itu, jadi akhirnya ya itu tahu respon murid waktu itu sesudah itu bilang begini, tambahkanlah iman kami. Ya, tambahkan iman kami. Loh, waktu melihat mujizat, ngalami mujizat, mereka wah sukacita. Waktu ada peristiwa hebat, ya Danau Tiberias diredakan, wah mereka oke. Tapi waktu dibilang ampuni saudaramu, minta tambah iman. Minta tambah iman. Tambahkan iman kami. Kenapa? Mengukur dengan kekuatan sendiri. Petrus juga kan datang Matius 18. Berapa kali sehari aku harus mengampuni saudaraku. Dia bilang 7 kali karena imam pada waktu mengajarkan sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali kan. Dia datang dengan tinggi hati di atas standar para imam rata-rata. 7 kali kan? Kan Yesus ngomong 70 kali. 70 kali 7. 490 kali. Almost setiap 3 menit harus mengampuni. Kalau itu kita terapkan dalam keluarga, saya percaya kita walaupun perbedaan pola asuh, pendidikan, latar belakang, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan. Karena kasih Kristus yang memberikan kita kemampuan untuk bisa saling mengampuni. Gitu, berarti Pak. saya tangkapnya itu kita sebagai anak Tuhan itu kuota kesabaran itu harus unlimited ya. Wah mantap. Sebab begini. Menarik, pertanyaan bagus sekali, pernyataan Ibu bagus. Jadi gini, waktu pacaran, orang boleh menemukan alasan kenapa mencintai pacarnya. Kenapa kamu sayang sama aku? Kamu orangnya cool deh, nah misalnya, ya itu reason, alasan. Kamu sayang aku kenapa? Kamu orangnya penuh pengertian, itu alasan. Tapi menurut kami begitu pemberkatan nikah, ya kan? Kan ini sumpah sudah suami istri ini, ya kan, komitmen. Maka do not try to find the reason why you love your spouse. Kenapa? Nggak bisa ketemukan alasan. Kenapa? Kasihnya sudah itu tadi, tanpa syarat, tanpa alasan. Ya kan? Jadi kita, ya kalau dia tanya sama saya kan ada lagu Gus Plus, Why do you love me so sweet and tenderly, itu kan. Saya bilang, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you, because I love you without any reason. I love you with unconditional love. Wah, saya yakin dia akan gini, so sweet. Jadi tanpa syarat. Ya berarti artinya kan Bapak itu kan sering memuji menyembah, memang pemuji penyembah ya tiap hari. Itu saya percaya ada relatednya dengan yang tadi tuh, kuota kesabaran, karena kan kesabaran itu kan adalah kasih, dan kasih itu kan datang dari Bapak. Betul. Coba Bapak bisa setuju apa enggak bahwa kadang-kadang ya itu kesabaran kita, kadang kasih kita itu kadang bisa berkurang loh dengan gesekan masalah yang tiap hari gitu. Tapi balik lagi ada ya related dengan puja penyembahan, keintiman dengan Tuhan, dan kuota itu diisi lagi. Sebetulnya begini, pujian penyembahan itu hanya sarana saja untuk kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Sebab untuk masuk hadirat Tuhan, Alkitab bilang bukan karena pujian, bukan karena musik, tidak ada. Ibrani 10:19 kan, only by the blood of Christ Jesus, darah Yesus lah yang membuat kita bisa masuk hadirat Tuhan. Betul. Nah, darah Yesus, semua kita disucikan. Bagi kita yang dikuduskan oleh darah Yesus, sebetulnya bukan karena pujian penyembahan kita, tapi memang pujian penyembahan itu bisa membantu sebagai sarana untuk mendekat. Ada ungkapan berkata, nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Saya sama istri saya pabriknya beda, latar belakang beda, tapi berapa banyak orang ketemu kan bilang, kok makin mirip sama ya. Saya pikir-pikir apa ya sama. Oh saya temukan, kami biasa bersama-sama
Kami biasa berdoa bersama-sama. Tiap pagi kami bangun pagi memuji menyembah Tuhan sama-sama. Nah, nearness is like that. Jadi bertanya Ibu benar. Ketika kita mendekatkan diri, draw near to God and He will draw near to us. Waktu kita dekatkan diri kepada Tuhan, yang terjadi akan ada kemiripan. Nearness is like this. Jadi kan Tuhan Yesus bilang, belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti keintiman suami istri itu memang related dengan keintiman kita dengan Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi begini, keintiman, kan Tuhan bilang gini, kasihi Tuhan Allahmu, Matius 22 ayat 37-39, hukum agung, lalu kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu kan? Nah, kita bisa lihat, pertama kan kasih Tuhan Allahmu dulu. Tapi yang kedua ini menarik, yang horizontal. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang lain, mengasihi istri saya, sebelum saya mengasihi diri saya sendiri? Saya percaya Yesus mau ngomong gini, before I love you, I have to love myself first. Ya kan? I love you because I love myself. Maksudnya gini, kalau saya tidak beres dengan diri saya, bagaimana saya bisa mencintai dengan baik? Analoginya gini, kalau aku tidak punya HP, bagaimana aku bisa kasih kamu HP? Betul. Betul kan? Jadi itu benar. Jadi memang kita mesti beres dulu. Makanya bimbingan para nikah penting. Supaya pribadi-pribadi itu siap. Ya, kalau enggak dia beres dengan dirinya, dia sulit untuk mengasihi itu. Nah, makanya kami tapi ini terus pembelajaran. Buat kami pernikahan itu sebuah proses panjang dan seni untuk saling belajar, saling bertumbuh, tiada henti-hentinya. Dan tidak boleh merasa bahwa kita sudah bahagia apa enggak. Betul kan? Nah Pak, yang misalnya kan Bapak yang kita tadi bicara bahwa memang kita harus mengampuni setiap hari. Dia melakukan lagi, ampunin lagi, melakukan lagi, mengampuni. Nah, kalau yang sepengalaman yang saya lihat juga salah satu hal yang terberat untuk mengampuni itu adalah eksternal faktor Pak. Misalnya ipar, mertua yang mencampuri rumah tangga. Itu diulang-ulang dan suami diintervensi oleh keluarga besar. Dan itu biasanya menyakiti hati wanita karena merasa tidak dihargai. Dan itu agak cukup sulit juga sih Pak. Saya membagi dua. Pertama, karena ketidakmengertian struktur keluarga yang dibangun Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3 dan seterusnya. Kalau organisasi perusahaan aja punya struktur organisasi, keluarga juga punya. Di Alkitab bilang Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, anak-anak. Tidak ada pribadi lain. Ipar tidak ada, mertua tidak ada. Jadi seharusnya yang menjadi fokus di dalam keluarga itu ya ini aja. Keluarga inti. Keluarga inti. Ipar, mertua, orang tua kandung kita bahkan itu sudah di luar struktur. Tetap respect, hormat sama mereka. Tetap kita punya kewajiban misalnya memelihara orang tua yang tidak mampu, orang tua yang sudah lemah. Tetap. Tapi dalam hal struktur, Tuhan sudah buat seperti ini. Tidak boleh ada intervensi. Makanya seringkali mereka tidak ngerti, lebih mendengarkan ipar. Suami lebih dengarkan maminya ketimbang istrinya. Istri lebih mendengarkan siapalah gitu ya. Lebih terpengaruh kakak ipar ketimbang suaminya sendiri. Karena ini harus dihormati. Begitu kita keluar, susunan ini pun tidak boleh. Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, anak. Kita rubah. Suami yang di atas, di bawah. Kacau. Muncullah suami-suami SSTI. Suami-suami takut istri. Kalau di Jakarta enak, DKI di bawah ketiak istri. Surabaya, Persibaya. Oh, Persibaya. Persatuan Suami Tak Berdaya. Makanya kita kalau bimbingan nikah selalu menekankan itu kepada pasangan-pasangan. Karena seringkali terjadi salah persepsi bahwa pernikahan itu adalah gini, dua keluarga besar yang digabungkan. Nah, MC kalau pernikahan kan suka gitu. Selalu bilang gitu. Pernikahan dari keluarga ini digabungkan. Telah menyatu, salah. Seharusnya benar adalah dari keluarga ini keluar satu. Misalnya suami, keluarga ini keluar istri, membentuklah satu unit baru. Keluarga baru.
yang ada pemerintahan baru. Terus kesalahan kedua yang sering dibilang bahwa kalau sama orang tua itu kan hubungan darah. Nah, kalau sama istri kan di luar hubungan darah. Kalau mana bisa dipisahkan orang tua sama anak hubungan darah? Kalau istri mah bisa dipisahkan. Ntar ada masalah apa-apa cerai cari lagi. Ada Salah. bekas istri. Justru perjanjian pertama Tuhan dengan manusia itu covenant itu dalam pernikahan loh. Betul. Ya, Betul. dalam pernikahan Kejadian 1 ayat 28 itu dalam pernikahan. Kata memberkati Ya. bahasa Ibraninya. Kata memberkati dalam bahasa Ibrani kan barak. Ya. Kalau diturunkan barokah. Wow. Berkat. Barokah, berkat. Jadi kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan. Ada dua arti. Pertama, ya, dia adalah sebuah tudung. yang menaungi suami istri itu. Jadi kemanapun kita diutus pergi ya, ditugaskan ke pedalaman Kalimantan, Papua sekalipun, kalau ada blessing, barak tadi, Tudung kita hidup di bawah garis berkat kok. Bukan karena tinggal di Jakarta kalau lebih. Enggak. Tinggal di Jakarta kalau ada garis berkat mau apa? Iya. Nah, itu arti pertama. Yang kedua, mengelola. bukan setelah Kemampuan untuk melakukan semua tugas-tugas itu tadi. ya, gitu. jadi diberikan tudung, tapi juga diberikan sebuah kemampuan supaya dapat melakukan tujuan-tujuan pernikahan. Beranak cucu, bertambah banyak, penduduk bumi, taklukkan dan berkuasalah itu. Ya, jadi salah ya. Jadi kalau dibilang bahwa kalau sama orang tua hubungan darah tidak bisa ceraikan, kalau sama istri justru perjanjian covenant pertama itu antara Tuhan dengan pernikahan. Makanya benar ya, kalau unity di dalam suami dan istri itu melakukan bisnis juga diberkatin, melakukan pelayanan juga powerful, karena ada kesepakatan antara berdua, bukan sepakat sama ipar, bukan sepakat sama mertua, bukan sepakat sama teman pelayanan, bukan sepakat sama pendeta. Betul. Struktur tadi itu harus dihormati. Kalau nggak nanti intervensi. Kami melayani konseling pernikahan udah sekitar 30 tahun ya untuk keluarga-keluarga. Kita temukan banyak yang terjadi itu karena intervensi. Mama mertua, mama kandung, orang tua, ipar masuk di sini. Gak bisa. Mereka boleh memberi masukan, tapi keputusan tetap di dalam keluarga inti. Itu. Betul. Ya, masalahnya yang akhirnya kalau memutuskan juga kadang-kadang suami juga suami memutuskan ini, tapi istri tuh tahu nih, lu kan karena dipengaruhi si itu tuh gitu. Nah itu juga bisa sakit hati ya istrinya ya Pak ya. Jadi benar-benar perlu keterbukaan komunikasi. Jadi artinya keputusan yang diambil tuh suami istri tuh harus mempertimbangkan keuntungan untuk berdua ya Pak, istilahnya ya Pak, benar ya? Harus keluarga inti dulu yang diperjuangkan. Iya, yang diprioritaskan, kepentingannya dan lain sebagainya ya Pak ya. Betul sekali. Ya, supaya itu tatanan yang dibuat oleh sorga. Karena yang kita juga pelayanan konseling suami istri ya, jadi dan banyak melihat juga, jadi keputusan-keputusan mungkin dari entah suami atau istri, kebanyakan sih suami ya, karena kan decision maker ya. Yang saya lihat banyak merugikan pihak perempuan, khususnya di Asia Pak. Ya, istilah orang bilang makan hati karena keputusan suami yang mungkin lebih condong ke sana. Iya, seperti itu. Saya banyak melihat. Ya, struktur itu harus dihormati, silakan. Ada case-nya yang saya handle ya. Justru istrinya punya seorang ibu yang janda ya. Jadi otomatis waktu dia menikah, dia harus tinggal bersama mertuanya. Ibu mertuanya dia bawa ke dalam rumah. Dan di mana di dalam rumah itu istrinya itu akhirnya lebih condong ke ibu mertua, dan akhirnya jadi masalah. Ya, makanya ada sedapat-dapatnya kami kalau menganjurkan bimbingan premarital counseling sebelum menikah, kita anjurkan supaya kami tanya orang tua kalian gimana, sehat semua, sehat. Orang tua kalian bisa nggak hidup sendiri? Masih bisa apa sih? Oke, upayakan kalian berdua membentuk keluarga tanpa ada siapa-siapa. Karena ini perlu proses belajar untuk membangun pemerintahan keluarga kan Pak. Kalau ada kadang-kala ada pihak ketiga itu nanti bingung. Udah lain. Jadi saya bilang gini malah, kalaupun kamu belum siap beli rumah, idealnya sih harus punya rumah. Tapi kalau kamu belum siap, ya kontraklah, sewa. Kalaupun memang danamu terbatas, ya paling tidak kamu koslah berdua aja.
Itu jauh lebih baik daripada tinggal satu rumah tapi ada pihak lain yang nanti bisa itu saran kami. Tapi ada kondisi-kondisi kan, misalnya ya orang tua sudah tua yang perlu dirawat oleh anak-anak, silahkan. Atau kondisi yang lain, misalnya mau nggak mau harus menampung keluarga yang sedang ada masalah di rumah kita. Makanya dibuat rule, kita sebut istilahnya kesepakatan pintu gerbang. Kenapa kesepakatan pintu gerbang? Kalau pintu gerbang kan tempat keluar masuk orang. Ya, betul. Nah, di depan misalnya kita tampung family atau apa, kita ngomong di depan. Kami mau terima kalian, tapi please keputusan-keputusan itu kami yang pegang di rumah ini. Kalian boleh memberi masukan, tapi kalian tidak boleh merubah keputusan kami. Dan ya, mesti harus ada rule, kan? Suami kan imam, kepala, ya. nabi, raja. Imam mewakili keluarganya datang kepada Tuhan. Ya. Nabi mewakili Tuhan buat keluarganya. Tapi raja kan dia yang bangun aturan. Ada rule, kebijakan di rumah. Anak-anak boleh pergi, tapi jam 10 harus sudah di rumah. Boleh main HP, tapi jam-jam ini. Nah, itu kan kita suami. Jadi kita mesti buat rule. Dan pendatang siapapun, keluarga siapapun datang, yang harus tahu kita buat rule seperti ini. Kalau kamu setuju, oke, kamu boleh tinggal di sini. Tapi kalau enggak ya sorry, kita nggak bisa. Lebih baik kita bela kepentingan di dalam. Betul. Masih nanti istri makan hati. Iya. Karena itu info about feeling. Perasaan terluka itu udah repot. Karena kalau udah masuk sebuah keluarga, kan biasanya kan jadi wanita kan secara kedudukan bukan lebih rendah sih, tapi kan karena posisinya harus tunduk sama suami. Apa jadinya kalau suaminya main otoriter? Kan masalahnya kan di situ. Itu kalau kita pelayanan ke Manado. Kan saya bilang Efesus pasal 5 itu 21 dan seterusnya. Hai suami, tunduk. Hei istri, tunduklah pada suamimu. Suami-suami langsung. Dengar tuh ngana. Terus bilang apa ngana tunduk, ngana tanduk pak kita. Bagaimana istri bisa tunduk kalau kebutuhan seorang istri yang utama kita nggak penuhi. Kebutuhan istri yang utama bukan Cien. No. Memang di luar sana banyak perempuan materi tapi Alkitab mengajarkan kebutuhan utama seorang istri itu dicintai suaminya, dikasihi oleh suaminya. Nah, ketika seorang istri dicintai, dikasihi, maka istri dapat energi. Energi itu apa? Untuk menghormati dan tunduk pada suaminya. Wow, keren banget. Jadi kebutuhan utama seorang istri dicintai suaminya, kebutuhan seorang suami dihormati dan ditunduki bukan ditanduki, ditunduki oleh istri. Tapi perhatikan, di Paulus sebaliknya, kalau seorang istri hormat karena dia dapat energi dikasih tadi, hormat pada suami, tunduk pada suami, suami dapat energi juga. Energi itu apa? Mencintai istrinya. Inilah yang disebut dengan putarannya. Cycle. Energizing cycle. Lingkaran energi. Orang Surabaya bilang otot kawat balu besi keringat wedang jahe. Artinya kaca. Artinya kokoh. Keluarga itu kokoh karena kebutuhan. Ya, saya belajar. Ini perspektif ya. Ini penting sekali. Waktu saya melihat istri saya, ini dia berarti mengiyakan. Tiap bangun pagi, aku ngomong apa sama kamu? I love you. I love you. Istriku, sayangku. Saya tiap bangun pagi, Pak, saya itu belajar. Ini sampai sekarang, saya terus belajar. Saya belum sempurna. Saya selalu melihat gini, aku ini seperti Yesus. Dia ini gereja. Nah, saya melihatnya gitu, seperti Yesus mengasihi gerejanya. Yesus mau mati buat gereja. Pertanyaannya, kita siap gak suami mati buat istri? Pikir kan kadang-kadang. Tapi saya mau belajar terus. Ya ini aku Yesus, ini gereja. Aku gak boleh mengkhianati dia. Nah itu saya terus belajar. Sampai hari ini saya taruh di pola berpikir saya, ini gerejanya Tuhan yang disucikan oleh darah Yesus. Jadi saya seperti Kristus gitu. Saya tidak boleh mengharapkan dia tunduk sama saya kalau saya tidak mendemonstrasikan Yesus nyata lewat hidup saya. Dan itu yang dia ngomong itu
bukan palsu ya, itu emang terjadi. Jadi tiap pagi kita bangun jam 5, tapi dia lebih rajin, jujur aja. Dia lebih dulu bangun, terus kemudian dia pasti menunaikan tugas, yaitu ke toilet lah. Ya, saya bersyukur tidak ada kesulitan dalam hal pelayanan kelepasan ini, Pak. Di pagi hari, terus kemudian dia selalu kasih, kita ada renungan harian kan, dia kasih ke teman-temannya, ke grup-grup gitu. Oh, saya dapat juga itu karena iya, ya. Kingswood ya. Kingswood. 15 menit biasanya di situ, terus kemudian dia keluar, dia selalu bilang, Noni, I love you, kamu bisa tidur nyenyak kah? Itu benar-benar. Jadi akhirnya saya bilang sama suami saya seperti ini, sayang kayaknya dalam hidupku ini, aku bilang sama Tuhan, aku puas dalam hidupku, aku nggak minta apa-apa lagi. Kalau ditanya sama mau minta apa, no, aku sudah puas dengan suami ini. By the grace of God. Jadi kalau dibilang keromantisan, ini benar-benar terjadi, bukan sandiwara karena podcast ya, enggak. Kelihatan kok, kelihatan auranya aja dari tadi. Kemarin by the way kita baru ke suatu island lah ya, kita mau nebus frequent flyer kita ya. Kita kantornya di Noble House. Sorry ya. Sorry ya. Gak apa-apa. Terus kemudian kita biasa aja ngomong-ngomong gitu, tiba-tiba si petugasnya itu ibu-ibu gitu udah lumayan senior lah, rambutnya udah rambut putih gitu. Aku senang sekali sih lihat bapak ibu gini, karena buat kita ya biasa aja. Kita tanya, kita mau ngurus kris flyer, mau nebus, bisa dipakai kemana. Jadi ternyata responnya ibu itu di counter Singapore Airlines itu, di bagian tiketing, dia malah ngomong gini, aku kok seneng ya lihat kalian berdua ini suami istri kok. Nah tuh saya kok suka melihat kita berdua jadi pandang-pandang apa padahal saya kita tidak drama Korea loh. Padahal waktu itu saya bukan baru keramas ini juga ya biasa-biasa. Dan itu beberapa kali loh Bu, kita kalau pergi kemana-mana senang sekali sih, padahal buat kita ya biasa aja ya. Saya auranya kali. Power of love. Aura. Itu istilahnya cintanya Bapak nusuk sampai di sini. Karena dia mau menghormati saya. Iya. Dia tunduk kepada saya. Saya bersyukur sekali. Saya pernah ngobrol dalam perjalanan iman menggembalakan. Kadang-kadang kan ketemu perempuan-perempuan yang cerewet. Bukan cuma cerewet. Suaminya Pak, saya pernah ditelepon Jenderal TNI. Pak Pendeta, tolong ke rumah saya. Kenapa? Doakan saya perlu. Siap, saya pergi dengan istri. Dia bilang gini, saya ini di kantor, saya Panglima. Pak tahu di rumah ini, istri saya Panganam. Jadi istrinya itu seperti Panganam, Pang 7. Jadi saya pernah ketemu kan seperti saya bilang, sayang, kalau aku dapat istri yang Panglima, Panganam, Pang 7, aku bisa mati berdiri. Tipikal saya ini kan saya itu kalau lembut, kuning kan, karena kuning. Kalau ada orang yang kemudian tidak bisa mengikuti, memberi respect, itu buat saya itu sangat membuat gak enak sekali buat hidup saya gitu. Saya sudah membayangkan karena saya lihat mereka yang konseling sebenarnya tadi kasihan mukanya seperti Bu, saya mau tanya nih, ini kan idaman setiap istri-istri ya untuk boleh dikasihi, disayang suaminya, kan tadi kan tunduk ya. Nah, tunduk itu kan seperti kalau tunduk dengernya gampang ya. Pasti itu ya dengernya doang, tapi melakukannya kan oh my God, struggle. Boleh gak kasih tips selain tunduk, dan apa sih hal-hal yang Ibu lakukan buat Bapak? Kok sampai Bapak begitu cinta sama Ibu? Dia kuning banget, saya ungu banget ya. Dia itu istilahnya kan tadi dibilang ngomong dulu baru mikir, dan suka pelupa, segala hal lupa. Sedangkan saya ballpoint kecil pun saya ingat saya taruh di mana. Kadang pernah suatu kali naik ke pesawat, dia bawa luggage, ternyata luggage-nya itu ketinggalan karena dia lupa di atas. Nah gitu. Jadi kalau dibilang HP berkali-kali tertinggal di X-ray. Iya. Nah, jadi kalau dibilang ketidaksepahaman ya enggak sekali dua kali, pasti ada. Apalagi dia orangnya kuning tuh orang spontan.
Kadang-kadang ngambil keputusan itu saya juga kaget loh, kok bisa tiba-tiba ngambil keputusan itu enggak sesuai banget sama saya gitu loh. Cuman ya kalau di depan orang ya saya diem dulu sih. Biasanya orang laki itu suka marah karena dia merasa nggak suka kalau istrinya itu protes di depan orang gitu. Menunjukkan mimik yang jadi saya diem dulu. Saya diam dulu, ntar di rumah baru saya ngomong, aku nggak setuju sama keputusanmu ini itu gitu. Tapi saya ngomong baik-baik dan saya tetap dia yang ngambil keputusan. Saya menghargai itu. Nah, kita mesti tetapkan gini ya, istri-istri, kasihlah kesempatan suamimu untuk salah ngambil keputusan daripada dia tidak ambil keputusan sama sekali, lama-lama jadi suami yang on kan. Nah, kita selalu aku yang benar. Ambil keputusan, di-cut keputusan suaminya, di-cut keputusan. Lama-lama suaminya nggak bisa ambil keputusan. Rugi sendiri kan kita istri kalau punya suami seperti Oon gitu maksudnya. Biarin dia salah ambil keputusan. Nggak apa-apa, dia belajar dari kesalahan ambil keputusan. Nah terus kemudian nih kalau kita lagi emosi banget gitu ya. Nah puji Tuhannya saya kemarin mengambil tesis saya bicara tentang coping strategi gitu. Nah belajar gimana kalau lagi jengkel nih ya, belum bisa nahan emosi, jangan diledakin dulu. Kan firman Tuhan juga ngajar nih dalam Mazmur 4 ayat 5, kamu boleh aja marah tapi jangan berbuat dosa. Gimana marah tidak berbuat dosa? Taruh di hati dulu, simpen dulu. Nah ternyata simpen di tempat tidur. Nah bukan secara letterlock harus masuk kamar ya. Tapi kita belajar mungkin cari suatu aktivitas supaya nurunin kita punya emosi. Nah, saya interview kan ke beberapa orang pada waktu tesis itu, kamu bisa menurunkan emosimu dengan masak. Mungkin kamu bisa dengan dengerin lagu. Salah satu orang yang saya tanya lucu, dia suka bikin kue tuh. Jadi kalau dia lagi jengkel sama suaminya, apa yang dia lakukan? Dia banting tepung, Bu. Wah, oke. Dia cooling down. Nah itu perlu, Bu. Kita coping jangan marah diluapin. Itu yang terjadi, jeder kan. Diem dulu, cari sesuatu dulu. Kalau sudah adem, baru ngomong, itu penting. Kalau tidak sepakat ya itu sih. Tapi biasanya sering kan wanita kalau udah di sini udah penuh, dia pingin keluarin dulu semuanya. Kalau belum keluar semua, lah saya belum puas. Iya. Sampai saat ini saya juga struggle. Sometimes I can keep it, but sometimes kalau udah terlalu busy, iya nggak tahan, kecolongan juga. Tapi habis itu nyesel. Saya harus belajar tahan. Ya, jadi sama-sama sih sebenarnya ya, belajar terus. Proses kehidupan yang. Jadi artinya tuh yang kita bisa petik dari dalam kehidupan rumah tangga itu memang kita benar-benar harus berusaha mengelola emosi. Iya, setuju. Emosi kita, manage emosi. Dan selain nyesel malu loh, kalau kita marah kelepasan, selain nyesel, sampai malu kalau depan umum juga ya. Iya, dan banyak kerugiannya juga kalau anak dengar kan juga nggak bagus. Itu emang struggle yang sangat lumayan ya kalau untuk menahan emosi ya. Karena setiap orang sih mengalami masalah di situ ya Pak ya. Coba dari Pak Roni bagaimana untuk tips bagaimana bisa anger management sebagai kita anak Tuhan. Karena ini tantangan loh Pak. Ya, ya saya akui saya masih bisa marah, ya masih bisa. Kadang-kala saya ngomong menurut saya biasa, tapi dia kasar kamu ngomongnya sama aku gitu ya. Karena saya dibesarkan di kota Surabaya yang biasa celetukan-celetukan Surabayaan istilahnya itu. Sama juga. Iya, Surabaya. Nah, cuman akhirnya saya begini, saya bukan merasa bahwa saya lebih hebat ya. Tapi saya belajar kalau saya ketemu seperti ini bagaimana Yesus meresponinya. Jadi saya belajar kalau situasi ini Yesus bersikap apa ya. Nah itu yang saya pelajari. Jadi kalau saya lagi marah, saya seperti membayangkan ya situasi seperti ketika Yesus mengalami ini apa yang dia buat ya. Nah itu yang menolong saya untuk saya bisa manage emosi saya. Ketika belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut rendah hati. Jadi akhirnya saya begini. Nah ini saya mesti pesan para suami semua. Ini tidak datang dalam satu hari loh. Setelah bertahun-tahun proses kehidupan yang saya alami, saya menemukan satu kunci kerajaan surga yang buat saya itu menolong saya untuk bisa lebih mencintai, mengatur emosi saya adalah saya mau tundukkan
saya punya pikiran, perasaan, kehendak saya dengan kehendak Kristus. Itu sebuah komitmen yang saya sekarang bangun terus tiap hari. Saya selaraskan. Tadi kami di gereja ada 2 puasa. Saya jelaskan ke jemaat, puasa itu bukan berarti kita suruh Tuhan mengikuti doa list kita. Puasa itu atau berdoa itu adalah upaya kita yang menyelaraskan kehendak kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu yang saya kerjakan. Saya belajar ini. Ini masih proses ya. Saya proses belajar. Pernah nggak lihat Yesus jatuh dalam dosa? Nggak pernah. Pernah nggak lihat Yesus gagal? Nggak pernah. Apa rahasianya? Yohanes 4 ayat 34 ya. Makananku melakukan kehendak Bapa. Ialah melakukan kehendak Bapa. Itu rahasia kesuksesan. Sampai dia di Taman Getsemani Matius 26. Not my will, but your will be done. Tuhan, kalau sekiranya mungkin cawan ini lalu dari hadapanku, tapi jangan kehendakku jadi kehendakmu. Nah, ini proses kita berdua terus belajar supaya kita berdua ini menundukkan diri sepenuhnya dengan undang-undang kerajaan sorga, firman Tuhan. Sudah itu. Nah, itu Bu yang bisa membuat kita saling sinergi, memahami, seperti segitiga gini. Ya, suami, istri, Tuhan. Iya. Ketika berdua kita mencari Tuhan, bertemu di atas, semakin kedekatan semakin terjadi. Walau belum sempurna, saya akui. Iya, luar biasa. Terus satu lagi flashback sedikit, tadi Bapak ada ngomong Bapak mencintai istri, kan selalu membayangkan bagaimana Kristus mengasihi gereja kan. Betul. Dan Tuhan itu mati di kayu salib kan. Dan istilahnya suami gimana matinya buat istri gimana? Kan nggak mungkin disalib dan berdarah-darah secara fisik kan. Tapi saya menangkap gini, suami bisa mati Pak, tapi apa? Mati ego Pak. Betul. Mati egonya. Sangkal diri. Yes. Pikul salib. Iya, tapi maksudnya saya yang mau menggelitik pertanyaan saya nih ya buat para pria ya, bagian gak enak nih pertanyaannya. Berarti artinya memikul salib mematikan ego itu berarti dimulai dari pria dulu dong Pak. Gitu. Tidak apa-apa. Sebetulnya gini, Efesus 5, 5 sayang. Itu dari, kalau Indonesia itu perikorupnya itu dari 22. Padahal seharusnya Alkitab asli itu kan tidak ada, bahkan tidak ada penomoran. Iya, betul. Itu di ayat 21. Itu hendaklah kamu saling. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa suami dulu atau istri dulu, saling. Jadi, saling itu seperti ini. Ya, saling itu begini. It takes two to tango. Dua-duanya. Okay. Kalau saya tok, ya pincang. Makanya perlu bersama-sama. Sekalipun memang saya tidak bisa merubah istri saya, demikian sebaliknya, kecuali saya lebih dulu merubah diri saya atau Tuhan yang merubah saya atau merubah dia. Tapi ada kita bangun satu budaya baru di dalam keluarga, ada kesadaran baru tentunya. Untuk kita belajar saling sekarang. Itu kita terus-menerus kita mengevaluasi. Karena saya sadari begitu ada yang tidak enak gitu, kita jujur ya suami istri. Kalau ada istri kita lagi ada sesuatu yang tidak enak gitu, masa kita tidak rasa kok. Kita juga rasa tidak enak, tapi banyak suami itu pura-pura tidak tahu. Padahal sebetulnya atmosfer seperti itu nggak boleh sebetulnya, mesti selesai. Karena kata keluarga sendiri dalam bahasa Ibrani itu bayit. Bayit itu ada 2 arti. Pertama, the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu merasakan rumahmu. Bahasa Inggris kan rumah kan ada 2, home and house. House itu bangunan fisik. Home itu atmosfernya. Tuhan merencanakan atmosfer keluarga kita. Ini rencana Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sorga ada dalam keluarga. Makanya kami bikin buku namanya Keluargaku Sorgaku. Karena sebenarnya rencana Tuhan itu kerajaan surga nyata dalam rumah tangga kita. Makanya saya suka bahasa Indonesia kata keluarga itu selain keluarga itu kan rumah tangga. Rumah tangga, bukan ular tangga. Atmosfer rumahmu menentukan tangga kehidupanmu. Kalau atmosfer rumahmu surga, tangga kehidupanmu naik. Tapi kalau atmosfer rumahmu neraka, tangga kehidupanmu pasti menurun. Wow, yes. Makanya kita perlu home sweet home, home blessed home.
Itu rencana Tuhan. Tapi yang kedua, ini menarik sekali. Kata bait itu adalah the place that you can find your spot. Seperti tempat kamu menemukan titik. Apa maksudnya titik? Dunia internet mengenal istilah kalau sinyalnya kenceng, hotspot. Hotspot. Kalau yang tidak bagus, blank spot, blind spot, bahkan lemot. Banyak loh hubungan suami istri, blank spot, blind spot, lemot, gak nyambung. Aduh capek kan, capek gitu. Makanya kita mesti kembali kepada Tuhan yang menciptakan keluarga. Jadi himbauan saya kalau ada apa-apa ya datang sama Tuhan. Dia pasti akan tuh air putih dirubah jadi anggur. Itu coba dijelaskan Yohanes 2 ayat 10 tuh. Banyak orang berkhotbah bahwa anggur baru. Waktu kami teliti dalam bahasa aslinya apa itu? Anggur yang baik, bahasa aslinya kalos. Kalos. Kalos itu adalah excellent, berkualitas, bermutu, berguna. Jadi bukan kan anggur kalau mahal tuh anggur baru atau anggur lama? Yang Lama. Anggur yang mahal, anggur yang berkualitas kan? Iya. Nah, jadi Tuhan Yesus merubah air jadi itu bukan berubah jadi anggur baru sebetulnya. Bahasa Yunani kalos, berkualitas. Nah, saya yakin kalau kita datang sama Tuhan, mengakui kelemahan kita, Tuhan kalau dulu buat mujizat, hari ini mujizat tetap berlangsung. Pasti Tuhan bisa memulihkan asal kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya yakin surga tidak jauh. Kalau misalnya salah satu yang cuman berjuang, yang satunya ogah-ogahan, yang satu agak makan hati juga sih Pak. Ya proses, sangkal diri. Betul. Pikul salib. Iya. Mau nggak mau untuk supaya jadi imam, dia harus berdiri bagi kepentingan keluarganya. Kalau yang satu nggak mau sambil ya terus berupaya, jadi jangan cuma pasrah. Berupaya begini maksud saya. Dia terus kan sama Tuhan, yang ini nggak mau misalnya. Dia harus berupaya apa? Satu, mencari tahu sahabatnya dia siapa. Orang yang bisa mempengaruhi dia ini siapa di sekitar dia. Nah kalau ada orang yang bisa mempengaruhi dia, kita dekati orang itu dan kita bilang, tolong dong deketin istriku atau suamiku, masih masukan seperti ini. Jadi kita juga jangan cuma berdoa, tapi ada orang etlabora berusaha cari tahu gimana supaya sang istri atau sang suami bisa bersama-sama untuk mencari Tuhan seperti itu. Ya. Ya sama seperti Kristus ketika dia menebus kita, itu kan kita juga dalam dosa. Betul. Sama seperti kalau ada pria yang udah sadar, istri yang belum sadar, dia sama seperti Kristus menanggung dulu salib itu untuk menyelamatkan jemaat. Benar. Bahkan kan siapa namanya Rasul Paulus bilang kita ini jadi menanggung kayak tadi pasangan kita supaya jangan sampai itu anak-anak kita anak-anak cemar. Iya. Jadi ya fungsi suami imam nabi raja. Nah, pria. Saya mau nanya Pak Roni kan juga sebagai hamba Tuhan yang juga cukup dikenal. Jadi di dalam pelayanan bagaimana Bapak bisa menjaga perasaan Ibu supaya tidak ada merasa Ibu cemburu dengan kesibukan atau mungkin ya notabene. Iya. Mula-mulanya sih memang beda karakter ya. Jadi terus terang istri saya ini tipikal pencemburu. Terhadap pelayanan maksudnya? Nah, maksudnya boleh semuanya juga pelayanan dan terhadap pelayanan juga nanti saya jelaskan apa yang terjadi di pelayanan juga. Kadang-kadang dia mulanya. Saya juga Pak termasuk mulanya. Tapi saya pikir sedikit aneh, ada apa nih? Tapi ini kita berdua, saya selalu berusaha terbuka. Itu pertama, membangun komunikasi yang terbuka karena begini. Kalaupun ada godaan di pelayanan, karena saya pergi sendiri, dia tidak ikut. Pulang saya mesti cerita sama dia. Ini jadi komitmen saya nggak mau simpen sendiri. Bahaya, kita lagi suka mikir loh. Tahu-tahu nanti kita telepon dia bahaya, ya. Terus jadi saya ngaku sama dia. Tadi aku ketemu ada orang minta konseling, tapi ternyata gini-gini. Saya beritahu dia minta ke kamar konseling berdua. Tuh dia langsung terus tahu aja dia. Enggak, aku bilang sama dia, kalau kamu mau konseling nggak boleh di dalam kamar, di luar, dan itu orang di luar lalu lalang, nggak bisa. Akhirnya orang itu mau di luar. Jadi saya bilang, kamu tahu konseling apa? Dia tanya, seks.
bukan saksofon loh ya. Bayangin kalau tadi saya izinkan dia masuk kamar, saya bisa jatuh, Pak. Nggak ada yang kebal kecuali Tuhan Yesus. Kalau sudah di dalam kamar, orangnya cantik, tingginya saya segininya, badannya bagus. Nah bayangin, bukan mikir pendeta juga manusia. Saya pulang, saya jujur, saya beritahu. Nanti belum lagi ada, pokoknya godaan-godaan itu. Saya pulang, saya ceritakan, sayang, aku ketemu ada ibu-ibu muda, ada pertemuan di mana wanita itu ada. Saya bilang, kamu di belakang, aku di depan. Begitu ketemu, perempuan itu datang sama saya, Pak Roni, gini, dia langsung, oh iya, langsung digandeng terus saya, Pak. Jadi perlu berkomunikasi terbuka. Tapi ini yang membuat saya menolong pelayanan saya. Semua jadwal saya serahkan dia. Saya serahkan, kamu yang ngatur, kamu yang boleh menolak atau menerima undangan. Kenapa? Karena dia harus tahu kecukupan waktu saya dengan dia di rumah. Ya, dia. Jadi akhirnya saya tidak mengangkat sekretaris di gereja. Ya, kenapa? Saya angkat sekretaris istri saya sendiri. Keren. Kenapa? Bisa digoda dan aman. Terus kalau terhadap perempuan-perempuan dia punya prinsip bagus sih, Bu. Kan kadang-kadang orang itu lebih jaim ya, apalagi hamba Tuhan. Mau kedengarannya ramah, baik. Dia bilang, pokoknya kalau aku sudah melihat itu warning gitu ya. Aku ambil prinsip lebih baik aku dibilang sombong, tapi keluargaku selamat. Daripada aku sok ramah sama orang, tapi bahaya kan. Jadi suatu kali dia cerita, dia ke airport, ada tiga ibu muda. Saya nggak ikut, dia yang cerita ke saya. Terus, shalom Mbak Roni. Shalomnya kan beda ya. Terus, oh ya Pak Roni check in. Selesai check in gitu, balik badan, ibu-ibu tuh masih di sono. Terus dia bisik. Ibu-ibu muda. Terus mereka bisik ke Pak Roni, katanya, Pak Roni cakep deh, katanya gitu. Ngomong gitu. Wah, terima kasih. Langsung saya pergi, Pak. Iya, jadi biarin dibilang sombong, yang penting keluarga selamat. Itu prinsip bagus sih. Iya. Jadi jangan belain jaim-jaim, mau kelihatan ramah, tapi keluargamu jadi korban. Iya. Nggak usah tahu bahaya, lari aja gitu. Iya, karena kalau pria kan kelemahannya kuping ya Pak, juga dipuji kan. Matanya. Oh, mata juga ya. Wanita yang di telinga. Tapi kan dipuji, cakep. Terus nanti kalau Pak Roninya jauh kalau yang lagi puji kan kayak nenek-nenek buka juga jawab. agak tergiur. Nah, Tapi kalau maksudnya ibu-ibu Pak muda Roni kabur, nggak menjawab. Karena kalau menjawab kan membuka. Ya, jadi panjang. jadi Saya panjang. memilih kayak Yusuf aja. Flee. Lari aja. Karena memang sebenarnya intensnya juga, kalau menurut saya sih emang udah salah, masa memuji seperti itu ya, Iya. udah ketahuan ya. Iya. Itu udah pantas kan? Ya, Udah betul. pantas. Ya makanya Saya tahu, ini udah boleh ini, udah boleh ini. Saya langsung pergi. kalau ini cerita sedikit guyon, kalau pria yang lagi ada masalah dengan istri dipuji gitu malah seneng Pak. Iya dong, kalau yang misalnya di luar sana karena nih, di rumah yang kan lagi dipuji. kosong betul. betul. Pasti dia, Loh, itu rezeki. Rezeki nomplok katanya. soalnya saya sering dengar justru pria jatuhnya banyak kayak gitu Iya. Pak. Kami berdua dalam plan konseling melihat kenapa suami bisa berselingkuh. Kebanyakan selingkuhannya itu tidak lebih cantik dan tidak lebih seksi dari istrinya. Kebanyakan kami jumpai. Kenapa? Karena selingkuhannya lebih ngerti, menghormati dan menghargai itu. Jadi di rumah urus minuman makan sendiri atau pembantu yang ngaturin. Sampai di kantor tempat kerjaan ada satu pegawai atau sekretaris, Bapak sudah minum kopi, Mbak nyes. Bapak dasinya agak miring, boleh saya luruskan? Itu kita temukan dalam pelayanan ya. Akhirnya ada yang sampai maaf ya pergi sama sopirnya sendiri. Itu maksud saya kalau yang perempuan bisa pergi sama sopirnya sendiri, yang laki, aduh sudahlah, dari kebal lah. Makanya perlu kita ini berdua mesti terbuka. Jadi tipsnya tuh memang coba Bapak boleh sedikit mengkonklusi untuk satu sama lainnya memberikan love itu dalam bentuk-bentuk apa aja. Kan kita ada spiritual, soul, and then body ya, physical touch. Kalau menurut Bapak apa yang Bapak sudah
praktekkan bagaimana kalau di dalam spiritual apa, di dalam soul apa, di dalam physical apa? Mungkin istri saya dulu yang menjawab pertama ini. Ya, kalau dalam spiritual pastinya dia sebagai imam yang melakukan tugasnya untuk memimpin istrinya untuk dalam mesbah keluarga dengan cara komitmen dan konsisten ya. Karena seringkali kepala keluarga itu ya, kalau orang Surabaya bilang dong-donget gitu ya, angin-anginan gitu, nggak komitmen, nggak konsisten. Jadi sebagai imam Nabi Raja, suami itu harus secara spiritual untuk memimpin istrinya dalam mesbah keluarga. Terus kemudian kalau dalam soul, bukan cuma mesbah keluarga, memimpin keluarga dalam kebenaran firman. Ya. Kemudian kalau dalam bicara jiwa, pastinya memenuhi kebutuhan kita untuk saya menghormati dia mencintai saya gitu ya. Kalau bicara dalam tubuh, dia itu memang orangnya orang romantis Ibu. Jadi dia bukan seperti lagi saya bilang mau drama Korea. Enggak, kita itu, Ibu percaya nggak? Kita tuh kalau di rumah, di tempat tidur, nonton gitu ya, kita diranjang gandengan tangan loh. Jadi ya itulah mungkin ya kalau konklusi ya benar-benar jadi lakukan firman sepenuhnya. Seperti tadi yang sebelum podcast ini saya konklusinya dalam bentuk kalimat kata keluarga tadi. Family. Yes. Itu F adalah first is the kingdom of God. Jadi pertama utamakan dulu kerajaan Allah serta kebenaran. Harus jadi prioritas utama, puncak hidup dalam keluarga. Yang kedua, authority and submission and respect. Jadi yaitu otoritas datang karena dia tunduk sama saya, hormat saya mengasihani dia, mengasihi. M, mutual synergy of potentials. Jadi kita berdua harus bersinergi, nggak boleh kayak jadi saingan. Partnership, ya kan? Satu kuda dapat menarik 250 kg berat benda. 2 kuda lebih 6.500 kg. 26 kali lipatnya. Bayangkan kalau potensi kita maksimalkan, dia maksimalkan, wow dahsyat keluarga kita. Anak-anak dimaksimalkan. Itu kuncinya seperti itu. Dan tempat penyimpanan harta karun termahal di dunia bukan di tambang emas, nikel, tapi di kuburan-kuburan. Karena banyak lukisan yang jutaan dolar belum terlukis, orangnya mati. Lagu-lagu ya bisa mempengaruhi jutaan orang, belum dialbumkan, orangnya sudah mati. Dan banyak hal karya-karya hebat. Makanya kami pernah berdoa, Tuhan kalau kami mati, jangan mati dalam keadaan penuh. Biarlah kami mati dalam keadaan kosong. Karena semua talenta, potensi, karunia udah dilepaskan. Baru M-nya, I, intimacy with God. Bangun mesbah, doa bersama. Kami punya budaya, habis doanya, kami selalu baca Alkitab bareng-bareng. Ini budaya keluarga kami hampir 33 tahun. Lalu kemudian L-nya loving without any reason. Cintai pasanganmu tanpa syarat, tanpa alasan. Baru yang terakhir young generation prepared, Y-nya. Yaitu anak muda, anak-anak kita harus dipersiapkan. Karena mereka harus melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Anak-anak itu kan prinsipnya children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Jadi kita jadi teladan harusnya, berupaya. Kita tidak bisa bilang, berdoa, kita tidak berdoa. Baca Alkitab, kita tidak baca Alkitab. Jadi kita berupaya untuk seperti itu. Itulah kalau dibuat ringkasan itu. Sebab buat kami berdoa atas dasar firman, surga tidak jauh. Surga seharusnya dimulai dari setiap keluarga. Nah sedikit Pak, satu last question. Mungkin bukan last insight juga ya dari Bapak. Kalau misalnya keluarga yang sudah keburu carut marut, hancur, mungkin istrinya selingkuh atau suami selingkuh atau KDRT segala macam yang saat ini lagi dalam tahap itu Pak, udah hancur pengharapan dan segala macam. Dengan melihat Bapak kan, aduh kerinduan mereka, apakah bisa keluarga gue kayak begitu? Apalagi Bapak dan Ibu kan saya percaya dimulai dari udah goodness ya, kebaikan. Nah untuk keluarga-keluarga yang lagi dalam tahap hancur itu Pak, mungkin Bapak dan Ibu bisa kasih pesan singkat. Ada satu lagu lama berkata begini, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Saya pikir wong Lazarus mati 4 hari aja bisa bangkit kok. Apalagi kalau keluarga yang sudah mengalami kehancuran. Bagi Tuhan
tak ada yang mustahil. Saran kami adalah datang kepada hamba Tuhan, ke pendeta, ya, untuk mengakui segala kelemahan dan minta didoakan, dibimbing secara khusus, dimuridkan dalam keluarga. Atau kalau terlalu berat sudah berhubungan dengan masalah kejiwaan, datang ke konselor, psikolog yang profesional, tapi based on the Bible. Harus yang orang percaya sehingga nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Dan tetap percaya bahwa air putih bisa dirubah menjadi anggur yang berkualitas kalau tadi. Ada kamu? Cuman satu aja, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Wow, yes. Kalau datang sama Tuhan. Iya. Yes. Amin. Ngomong sama Bapak dan Ibu tuh kayak ada air sejuk mengalir terus dari tadi ke dalam Karena hati. kebenaran firman itu kan seperti air yang sejuk. Amin. Yes. Amin. Amin. So much insight. Amin. Ya, saudara terkasih di dalam Kristus, kita sungguh bersyukur kita mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Pak Roni beserta istrinya, bahwa di dalam rumah tangga mereka adalah membangun kesatuan, dan di dalam kesatuan itu ada Tuhan di tengah-tengahnya. Amin. Dan biarlah setiap suami dan istri bisa mengambil perannya sebagaimana di dalam kasih Kristus adalah sebagai dasar hidup suami istri. Di mana tercatat di dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan kepada suami juga di ayat ke-25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amen. Saya percaya kemampuan kita melakukan firman Tuhan karena ada kasih Allah yang telah kita terima daripada Tuhan. Di mana tercatat di dalam Filipi 2, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelaannya. Betul. Jadi kalau memang hari ini kita kering, datanglah kepada Tuhan. Amin. Mintalah diperbarui kasih mula-mula sehingga kasih itu mengalir, sehingga kita bisa mengampuni dan kita bisa kembali melakukan fungsi peran kita di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, dan saya sungguh melihat mereka sebagai teladan ya buat keluarga-keluarga, dan untuk keluarga-keluarga yang sudah mengalami kerusakan, jangan kecil hati. Pak Roni Daud jelas banget pesannya bahwa berkata datang kembali kepada Tuhan, itu yang pertama. Jadi serta apapun, sehancur apapun, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Amin. Dan amin. Teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan ini, jika teman-teman butuh dikuatkan ya di dalam masalah rumah tangganya, bisa DM kepada TikTok dan Instagram Keluarga Hati Ilahi untuk kami boleh mendoakan dan menguatkan saudara semua. Dan juga bagi yang sudah mengalami pemulihan keluarga, mungkin mau sharing, mau memberikan testimoni, bisa juga DM dan juga komen di YouTube channel kami. Dan juga teman-teman yang belum subscribe, boleh silakan subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis, dan juga boleh like dan komen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami, dan saya percaya teladan-teladan dari Bapak Roni dan Ibu Nancy itu bisa menguatkan teman-teman. Dan jangan pernah minder. Mungkin Bapak Roni dan Ibu Nancy itu dimulai dari kebaikan dari pacaran, udah kekudusan, karena mereka tuh pelayan Tuhan yang bisa jadi sampel dari muda ya. Tetapi jangan minder kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah dimulai dari kehancuran, kembali lagi, di-reset ulang, betul ya Pak? Betul. Ya, kalau mereka hari ini bisa begitu kelihatan perfect couple, itu kan taburan mereka dulu. Segala sesuatu kan ada taburan, ada tuayan ya Pak. Tapi jangan kecil hati. Mulai hari ini bisa Bapak dan Ibu riset ulang, menabur yang baik, mulai menabur. Yang tadi kan sudah menabur kasih, menabur doa, menghormati, mengasihi, itu dimulai dulu menabur. Sekalipun waktu salah satu pasangan menabur, si pasangan tuh belum memberikan Pak, tapi jangan kecil hati ya Pak. Amin. Ya. Karena waktu kita terus menabur, ya gimana Bapak boleh sambung? Waktu kita terus menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yes, amin. Jadi itu yang boleh menjadi iman Bapak Ibu semua, pasti akan menuai. Karena Tuhan Allah kita Allah yang baik. Amin. Allah yang hidup. Saya percaya itu. Dan kalau kita
bisa memperoleh kebaikan, Bapak Ibu pasti bisa juga. Amin. Oke. Dan saatnya kita mau mengucapkan terima kasih buat Pak Roni dan Ibu Nancy. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Ibu Nancy sama-sama. sudah hadir, Biasa. sudah memberikan kesaksian. Sangat menguatkan. Sebenarnya pengen nanya banyak, tapi waktunya sudah sangat tight. Next time. Next time Yes, mau next pipa. time ya. Ya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Yes. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank Bu. you. Terima kasih Pak Ya. Roni. Bless. Oke. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.